Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Apa itu jujur? Jujur adalah sikap yang mencerminkan kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Lawan dari kata jujur adalah dusta atau bohong. Jadi anak-anak, kalau jujur, hati, perkataan, dan perbuatannya harus sesuai. Jadi tidak berlawanan. Jadi kalau hatinya berkata iya, tapi perkataannya tidak, ya berarti lawannya adalah dusta. Jadi kalau berkata tapi tidak sesuai dengan hatinya disebut apa? Dusta. Dusta ini salah satu tanda daripada orang munafik, ya gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini anak-anak, ada hadis dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca bersama-sama. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kita ulang. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, diulang-ulang sendiri ya. Inna sidqa, sesungguhnya jujur, yahdi, itu membawa, ilal birri, pada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi, itu dapat membawa ilal jannah, ke surga. Jadi kalau kita jujur, nanti akan diberikan kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu nanti kalau kita lakukan terus-menerus, maka akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya pasti ingin masuk surga. Semoga kita semuanya dapat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini bisa disimak buku paketnya ya, atau bisa membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Ulangi.
wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sekali lagi, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran bil batili, dengan kebatilan, dengan ketidakbenaran. Wa taktumul haqqa, janganlah kamu sembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Jadi kita tidak boleh mencampur adukkan antara yang benar dan yang tidak benar, antara yang salah dan yang benar. Itu tidak boleh. Ya salah ya salah, ya benar ya benar. Jangan yang salah dibilang benar atau sebaliknya, yang benar dibilang salah. Jadi anak-anak berkata yang benar sesuai dengan kenyataan, jangan ditutup-tutupi. Nah, begitu ya anak-anak ya. Lalu kita lanjutkan. Hikmah perilaku jujur. Apa hikmahnya? Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Jadi kalau kita jujur, maka orang lain akan percaya kepada kita. Yang kedua, mendapat banyak teman. Nah, tentunya kalau kita senang jujur, nanti temannya akan semakin banyak. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup. Amin ya robbal alamin. Nah, marilah kita jujur, selalu berkata jujur. Boleh tidak berbohong? Boleh enggak? Nah, ini ada yang berkata boleh. Jadi selama mengandung kebaikan. Jadi tidak dibuat-buat. Jadi ada alasan yang baik, ya. Ada alasan yang baik. Jadi tidak serta-merta bohong. Kalau tidak ada alasan yang baik, ya dusta, ya nanti dicatatnya sebagai perbuatan yang tidak baik, mendapatkan dosa, mendapatkan sisaan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Materi yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah yang terpercaya atau yang dapat dipercaya. Amanah juga diartikan sebagai pesan yang dititipkan dan harus disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau dititipi sesuatu, ya dijaga, disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang amanah disebut orang yang bertanggung jawab. Sedangkan orang yang tidak amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab atau berkhianat. Ini berkhianat ini ya tanda dari orang munafik juga. Jadi anak-anak yang amanah, yang bertanggung jawab. Kalau diberi tugas oleh bapak ibu guru, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan ditunda-tunda. Apa jadinya kalau ditunda-tunda? Nah, nanti tugasnya akan semakin banyak, menumpuk, dan kalian tidak tahu lagi. Jadi bingung, stres, dan yang sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ulang lagi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sekali lagi.
kullukum ra'in. Anak-anak, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati, atas kepemimpinannya. Jadi anak-anak, kita adalah pemimpin dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban apa-apa yang kita lakukan. Jadi kita itu pemimpin, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai seorang pemimpin. Apa tugasnya? Memimpin dengan baik. Jadi di bumi ini diberikan tugas ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi kita gunakan apa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik. Makanya ini kita diberikan tangan untuk apa? Untuk menolong orang lain, untuk apa? Ya, untuk memegang Al-Qur'an, untuk berdoa dan yang lain sebagainya. Jadi kita gunakan yang baik. Diberikan kaki ya untuk melangkahkan ke masjid, untuk pergi ke tempat pengajian, untuk pergi ke sekolah. Jadi pada tempat-tempat yang baik. Jadi kita gunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Macam-macam amanah. Anak-anak, amanah di sini ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita diberikan amanah untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kita dirikan sholat 5 waktu. Ya, 5 waktu ya. Ada yang sholatnya belum 5 waktu, yang belum segera digenapkan 5 waktunya. Jangan bolong-bolong. Karena ada satu hadis itu, amalan yang pertama dihisab atau diperhitungkan di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu baik, seluruh amalnya dinilai baik. Sebaliknya, kalau sholatnya itu kok bolong-bolong, tidak baik, tidak memenuhi syarat dan rukunnya, semuanya dinilai tidak baik. Ya, meskipun umpamanya sedekahnya buahnya umpamanya, itu tetap nanti tidak ada gunanya. Jadi yang pertama, sholatnya diperbaiki anak-anak ya, di samping amal ibadah yang lainnya. Ya sholatnya, ya puasanya juga diperhatikan. Kemarin waktu puasa sudah full belum? Apa masih bolong-bolong? Nah, yang belum segera. Masa kalah sama anak kecil? Ya, ada anak kecil umur 10 tahun, 7 tahun, nah itu puasanya sudah full. Jadi tidak sampai zuhur atau istilahnya puasa beduk. Ya anak-anak ya. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah terhadap sesama muslim. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama muslim. Maksudnya apa? Jadi kalau dititipi temannya
entah pulpen, entah buku, entah sandal, dan yang lainnya, yaitu dijaga betul, jangan dihilangkan. Sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, begitu ya. Dititipin mamanya orang tua uang sakuna, ini nanti dibuat makan siang ya, tapi setelah di sekolah mamanya ya, malahnya bukan dibelikan untuk makan kan, tapi untuk yang lainnya, untuk mamanya beli permen satu kotak atau satu plastik. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang dipesankan orang tua. Mamanya suruh beliin minyak goreng, tapi yang dibelikannya ikan asin umpamanya. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ini amanah terhadap sesama manusia, dijaga. Nah, ini sekedar contoh, kalian bisa membuat contoh yang lainnya. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Maksudnya apa? Ya, kita membawa diri kita masing-masing. Jadi seperti di awal tadi ya. Jadi bagaimana kita gunakan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, tangan, kaki, mata, seluruh badan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mamanya ini memelihara diri ya, mandi namanya setiap hari, jangan tidak mandi. Di salah satu menjaga kesehatan itu tadi membersihkan diri dengan mandi setiap hari. Kemudian apalagi mandi, terus menyiapkan keperluan sekolah, yaitu untuk diri sendiri, apalagi mengerjakan tugas, apalagi ya masuk sekolah tepat waktu. Kalau masa begini bagaimana? Ya kerjakan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini anak-anak ya. Jadi kalau bisanya malam, absennya atau mungkin buka tugasnya ya bilang kepada Bapak Ibu, maaf, HP-nya barengan sama orang tua. Jadi tidak bisa on time dalam mengerjakan tugasnya. Jadi saya menunggu dulu orang tua pulang kerja. Sampaikan kepada Bapak Ibu guru sehingga Bapak Ibu guru pun tenang, tidak bertanya-tanya. Hikmah perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Ya. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak. Jadi baik lawan maupun kawan maupun lawan, itu mendapatkan simpati. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Apabila dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, dan rahasia orang lain. Jadi anak-anak dijaga apabila ada rahasia dari orang tua maupun diri sendiri, ya dijaga, jangan sampai orang lain itu
tahu. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Kemudian yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan sebagainya. Jadi dijaga umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Dijaga kesehatannya, mamanya di masa pandemi ini kalau keluar pakai maskernya, kemudian jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, baik pakai sabun maupun hand sanitizer. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Jadi anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan ya, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai tadi ingkar atau berkhianat kepada Allah. Kita diperintahkan sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu. Diperintahkan puasa ya puasa. Diperintahkan menghormati orang tua, ya hormat kepada orang tua. Apa saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di perintah Rasulullah baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela, mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi istiqomah kuat pendiriannya. Jadi terutama ini mempertahankan keimanan dan keislaman. Namanya ada orang gitu ya, orang beragama lain terus mengajak kepada agama orang itu dengan iming-iming mau dibangunkan rumah, mau diberikan mobil, ya kamu pertahankan keimanan dan keislamannya. Jangan hanya karena harta kita hilang keimanan atau agama kita. Jangan sampai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali meninggal dalam keadaan selain beragama Islam. Di agamanya harus Islam. Lahir agamanya Islam, mati pun juga harus Islam. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih hati.
Kemudian yang kedua, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena tekun dan ulet. Kemudian yang ketiga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita istiqomah selalu menjalankan kebaikan, selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam hidup di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat akan diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan, istiqomah dalam mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Jangan sampai goyah dengan iming-iming harta benda. Gitu ya. Sebelum akhir, ini ada video tentang amanah. Disimak dengan baik-baik. Semoga dengan tayangan video ini dapat mengambil hikmah daripada amanah. Miss Rama udah pernah bilang kalau pelajaran Miss Rama itu diambil jam pertama. Kenapa? Agar kalian itu semakin disiplin dan juga tangguh. Ada yang tahu kamu di mana? Gak ada yang tahu. Miss Rama kan sudah kamu pelajaran. Kalau kelas ini belum lengkap, maka kalian juga tidak akan dimulai pelajarannya Miss Rama. Pokoknya Miss Rama tidak akan memulai pelajaran kalau ada yang Assalamualaikum, maaf saya terlambat. kelas sini. Lima dari kamu. Gara-gara dia kita semua tidak belajar. Tapi besok lagi kamu sih nanti sudah kelas. Kamu bisa kelas dimulai. Sudah saya. Apakah anak? Mungkin malas berangkat. Tidak terlambat lagi. Kelas sekarang. Tahu. Berdiri di situ. Hari ini kan saya tidak terlambat. Kenapa masih ditunggu? Kamu kan kemarin tidak berangkat. Kemarin kamu terlambat. Terus kemarin kamu juga tidak berangkat. Sekarang jelaskan apa alasanmu kemarin kamu tidak berangkat. Jelaskan Bapak. Cepat jelas. Maafkan saya teman-teman. Karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena bapakku baru sakit. Saya menyapa terlebih dahulu sebelum saya berangkat sekolah. Hari kedua saya tidak berangkat sekolah karena mengantar bapak ke rumah sakit. Sakit bapak saya semakin parah.
bukan karena bapak saya yang meminta jadi dokter, Kak, saya tidak akan masuk sekolah. Semua lempar saya lagi. Lempar saja. Lempar. Ibu ingin usah dulu. Selalu ada, meski kau telah tiada, kau selalu di hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian anak-anak materi tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang belum paham dan ingin bertanya, bisa menyampaikannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.